Polisi akhirnya menetapkan kekasih Mario Dandi berinisial AG sebagai pelaku kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. Sementara itu, kuasa hukum AG meminta polisi mengklarifikasi dugaan tindak pelecehan seksual terhadap AG kepada pihak David Ozora. Penetapan kekasih Mario Dandi berinisial AG sebagai pelaku kasus penganiayaan yang menimpa David Ozora dilakukan usai kasusnya diambil alih dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Menurut polisi, penetapan AG sebagai salah satu pelaku penganiayaan ini diputuskan berdasarkan konstruksi hukum usai memeriksa sejumlah alat bukti mulai dari rekaman CCTV hingga chat perbincangan di aplikasi WhatsApp. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur itu tidak boleh dibilang tersangka. Sementara itu, ada sosok berinisial APA, mantan pacar Mario Dandi yang dituding menjadi provokator sebenarnya dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora ini. APA yang mendapat cerita dari David mengadukan soal dugaan pelecehan seksual terhadap AG kepada Mario Dandi hingga memicu kemarahan tersangka Mario. Terkait benar tidaknya AG dilecehkan, kuasa hukum AG Sony Hutahayan menegaskan perlu adanya klarifikasi kepada David yang kini masih dirawat di RS Mayapada, Jakarta. Pihak AG menyerahkan seluruh penyidikan kasus ini kepada kepolisian. Tapi karena ini harus dikonfirmasi ya Mbak ya, menurut ada perbuatan yang tidak baik menurut saudara Amanda di kesaksian saudara Amanda yang dia dapat langsung dari anak korban langsung Mbak. Jadi bukan dari AG ini dia mendapatkan, bahkan Amanda pun tidak mendapatkan info perbuatan tidak baik itu bukan dari klien kami Agnes ini, tapi si tersangka ini dapatnya dari Amanda yang mana dia mantan kekasih. Amanda ini mendapatkan dari anak korban. Ini saya ini berdasarkan BAP ya Mbak ya, bisa di cross check di kepolisian Mbak. Nah ini juga yang kemarin kita sampaikan juga, dan ternyata sudah di cross check juga oleh teman-teman di KPI, mereka juga mudah mengetahui info tersebut Mbak. Sebelumnya, pada Selasa 28 Februari 2023 lalu, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menjenguk David Ozora di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Mahfud menyatakan dari kasus ini telah terjadi perbuatan brutal hingga mengakibatkan David Ozora menderita luka parah. Karenanya, Mahfud meminta polisi bisa lebih profesional dan terbuka dalam menangani kasusnya sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Salah satunya dengan menjerat para tersangka dengan pasal 354 dan 355 KUHP tentang penganiayaan berat. Polisi sendiri telah menetapkan 2 tersangka dari kasus penganiayaan ini, yakni Mario Dandi, anak pejabat kantor pajak, dan rekannya Shane Lucas yang berperan sebagai provokator serta perekam aksi penganiayaan terhadap David Ozora. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network.